Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana kita ketahui hari ini, perperangan antara Israel dan Palestina makin memanas dan memicu beberapa negara yang lain terang-terangan mendukung Israel seperti eh, Amerika Serikat, dan kemudian diisukan Iran itu membantu Hamas atau Palestina. Dan apakah akan mungkin terjadi perang dunia ketiga? Di dalam politik perang, semua hal itu mungkin terjadi. Nah, karena itu mungkin terjadi, mungkin ya, mungkin perang dunia tiga terjadi. Maka sudah seharusnya kita berbicara tentang politik negara kita. Dan mendekati 2024 ini, siapa sebenarnya yang cocok dalam hal ini untuk menjadi benteng pertahanan dalam pengertian dari capres-capres kita atau pemimpin-pemimpin kita, calon pemimpin kita. Dari antara mereka siapa yang menguasai ahli strategi? Apakah kita membutuhkan presiden ahli strategi atau hanya cukup menteri, sudah cukup menteri pertahanan saja? Nah, ini penting untuk kita diskusikan. Kita memiliki bakal capres, bakal calon presiden ada 3 nama, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan kemudian Anies Baswedan. Kita ketahui bahwa di antara ketiga ini yang memiliki keahlian dalam membaca dunia perpolitikan dalam perang atau strategi perang itu adalah Prabowo Subianto. Nah, apakah Prabowo adalah jawaban atas situasi hari ini yang kemudian akan kita pilih menjadi presiden kita sebagai antisipasi perang dunia ketiga akan meletus? Kalau perang dunia ketiga akan meletus, kita bisa membayangkan perang di dunia yang canggih ini bukan seperti zaman-zaman dahulu kakek-kakek kita tahun 1900-an itu. Perperangan masih ada yang pakai panah, ada yang babu runcing, ada tembak yang setiap tembak itu isi 1 peluru. Belum ada tembak otomatis gitu. Ada meriam-meriam yang satu-satu. Sekarang semuanya sudah otomatis. Isi 100 peluru bisa membunuh 100 kepala. Saking canggihnya. Sekarang ada bom yang bisa melacak GPS dan seterusnya. Itu sangat mengerikan kalau perang dunia ketiga itu terjadi. Apakah itu mungkin terjadi? Dalam teori perang tadi saya katakan mungkin itu terjadi kalau semuanya itu semakin alot dan semakin kuat. Misalnya sekarang Israel didukung oleh Amerika Serikat, kemudian Palestina didukung oleh Iran. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah pendukungnya. Indonesia sudah pasti mendukung Palestina dengan berbagai macam, ada masukan, ada sedekah, ada bantuan tunai, macam-macam, bantuan makanan dan sebagainya. Berbagai macam bentuk dan jenis bantuan itu. Bisa jadi kita akan menjadi 2 bagian negara besar antara pendukung Israel dan Palestina. Itu mungkin akan terjadi. Nah, kita kembali ke negara kita yang sekarang dalam pencarian presiden. Apakah mungkin Prabowo Subianto adalah jawaban? Mungkin saja, karena dia adalah ahli di antara ketiga capres itu adalah ahli dalam strategi perang. Namun
Bagaimana dengan Anies misalnya? Apakah Anies buta dalam pengertian ilmu tentang pengetahuan internasional dalam hal ini perang? Mungkin saja dia tidak memiliki pengalaman langsung ya, pengalaman langsung dalam dunia hubungan internasional, dalam hal strategi perang dan sebagainya, apalagi Ganjar Pranowo yang juga tidak pernah memiliki pengalaman itu. Nah, kedua, tidak menutup kemungkinan juga kedua calon ini, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, jika mereka yang akan jadi presiden, pasti mereka juga akan membutuhkan Prabowo Subianto untuk menjadi Menhan. Tapi apakah Menhan cukup kuat memberi keputusan jika kita tidak mengharapkan perang dunia ketiga itu terjadi, tapi jika itu terjadi, apakah Menhan cukup kuat memberi perintah? Saya rasa akan berlapis-lapis gitu ya. Maka sebenarnya dalam situasi seperti ini Prabowo Subianto adalah jawabannya. Prabowo Subianto adalah jawaban. Saya tidak mengajak Anda untuk memilih Prabowo, tapi dasar analisis saya saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.